Haleluya, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Salam penyertaan Tuhan. Asri. Saudara semuanya berbahagia dan bersuka cita datang ke dalam rumah Tuhan, amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita ada hingga saat ini. Dan layaklah kita menyembah Dia, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, mengangkat tangan kami kepada-Mu. Sebab kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa begitu melimpah dalam hidup kami.
ajaib yang luar biasa. Kerinduan hati kami Bapa senantiasa untuk menyembah-Mu. Sebab Engkau Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia, anugerah dan rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sore hari ini Tuhan, Kau satukan kami Bapa, setiap anak-anak muda di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami rindu Bapa untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Bapa. Korban pujian, nyanyian, mazmur dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Membawa segala kemuliaan dan lawatan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami bersatu hati, kami menolak menghancurkan setiap pekerjaan setan iblis penipu. Segala kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Pengganggu pengacau tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus Tuhan yang memenuhi setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya kita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Mari berikan salam sebanyak-banyaknya saudara, keluar dari kursinya. Katakan, mari kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin, haleluya. Sebab Dia Yesus Tuhan Raja kita. Kita sambut Dia ada di tempat ini. Kita berikan nyanyian pujian hosananya bagi Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita puji tinggikan nama Tuhan. Kedua tangan kita, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Berikan hosananya bagi Yesus Tuhan yang mulia. Sekali lagi kita nyatakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Amin. Dia yang maha Yesus, puji hosana, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, puji hosana, puji hosana, puji hosana. Puji hosana, hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Oh, hosana, puji hosana, mulia namanya. Hosana, mulia
Yesus Tuhan layak untuk ditinggikan. Amin. Haleluya. Kita puji tinggikan nama Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Dia Yesus Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara percaya. Senyum yang terbaik buat kanan kirinya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Semuanya sudah saling kenal. Pastinya, amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku datang, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kita yang terhebat dan terbesar. Dan sama-sama kita nyatakan, alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku datang, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Yesus ku datang, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku datang, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Semuanya angkat suaramu memuji Tuhan. Yesus ku datang, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku datang, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang terhebat dan terbesar bagi setiap kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang besar. Engkau Tuhan Allah kami yang layak untuk disembah. Haleluya Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Dan nyatakan bersama-sama. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersorak, bumi pun bersorak. Dia datang dan
pengagungan. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan segala perbuatan-Mu. Engkau yang ajaib, Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Tuhan, betapa mulianya Engkau Yesus. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhan. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan. Besar Mari kita Allahku, berbaca dengan segenap hati. Nyatakan besar pengagungan Tuhan. Allahku, Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan selamanya besar dan selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya, selamanya Engkau besar, amin. selamanya Engkau ajaib. Haleluya, Engkau yang tidak pernah berubah kemarin hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Kau Tuhan kami yang hidup, amin. yang luar biasa, Amin. yang perkasa, yang telah bangkit, yang sudah mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan. Amin. Kau naik ke sorga dan kelak Engkau akan datang kembali membawa Amin. kami yang percaya, yang setia Tuhan. Amin. Untuk bersama-Mu selama-lamanya. Bapa yang di sorga, untuk menantikan waktu itu Tuhan. Kami mau tetap hidup dalam Engkau. Kami mau Amin. meninggikan. Kami mau agungkan Engkau. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Bahkan melekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Semakin memberikan hidup kami kepadamu Bapa yang di sorga. Di masa muda kami ini Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah menjadi milik kami. Amin. Dalam nama Yesus sebab pribadi Tuhan. Semakin nyata dalam kehidupan setiap pemuda pun remaja ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Jadilah Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Dan sebentar mereka akan diberkati, diperlengkapi, dikuatkan, bahkan diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Mari berbicaralah Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini. Biar mereka mengerti akan isi hati-Mu, akan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Supaya mereka hidup di dalamnya Tuhan Yesus. Mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak sama. Terima kasih Bapa yang baik. Lawatan Tuhan sudah terjadi luar biasa. Amin. Tidak ada satu pun Tuhan lalui. Bahkan kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktunya hingga pada akhirnya. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama suruh jahat setan penipu Dalam nama kegelapan. Yesus. Pikiran mengembara tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami usulkan dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kebingungan, kebimbangan kami tolak dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima Dalam kasih nama Bapa Yesus. yang di sorga. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus yang setia. Amin. Terus bagi setiap kami terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita percaya kepada Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Amin. Sebelum dulu kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan dulu pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan. Lihat dulu kiri kanannya. Depan belakang, haleluya. Yuk mari lihat dulu kiri kanan, depan belakang, haleluya.
Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Iya, puji nama Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini juga tentu pemuda-pemudi diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, Tuhan menginginkan supaya mengerjakan terus keselamatannya, ya, bahkan semakin bertambah-tambah tentunya, ya. Haleluya. Pemuda-pemudi remaja memiliki komitmen untuk mengerjakan keselamatan. Bagaimana mengerjakan keselamatan tersebut? Yaitu hidup di dalam Tuhan, ya, setia beribadah, setia saudara untuk memuji menyembah Tuhan, memperlengkapi kehidupannya dengan firman Tuhan, dan bertumbuh bertambah-tambah terus dalam Tuhan, ya, bahkan berbuah. Nah, itulah, ya. Karena apa? Saudara mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan karena kasih karunia, anugerah, bahkan kemurahan Tuhan yang diberikannya dengan cuma-cuma, tetapi pemuda-pemudi remaja harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang keberapa sekarang? Yang kedua. Ya, kedua atau ketiga? Kedua, ya. Oke, puji nama Tuhan, mengerjakan keselamatan, ya. Kita buka saja Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Semua membaca, ingat ayatnya, ya. Tema kita hari ini mengerjakan keselamatan diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 13. Kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Tuhan Yesus baik, selalu mendukung anak-anak Tuhan untuk terus hidup di dalam Dia, ya. Haleluya. Nah, ya, jadi tidak diselamatkan kemudian saudara dibiarkan begitu saja, tidak. Nah, nanti kita akan lihat saudara, atau ya, minggu depannya, ya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi Allah itu turut bekerja bagi setiap pemuda remaja, ya. Baik dikatakan kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, dengan sukacita, dengan rela. Nah, Allah itu mendukung saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Diberikannya kemauan, diberikannya kerinduan, diberikan keinginan di hati saudara yang paling dalam untuk mengenal Tuhan, untuk hidup di dalamnya. Haleluya. Nah, ya, Tuhan Yesus kita baik saudara. Oleh sebab itu mari membukakan hati lebih lagi supaya mengenal Tuhan lebih lagi, dan saudara memiliki kerinduan untuk memiliki persekutuan atau hubungan, ya. Ada ini saudara, hubungan yang manis, yang intim dengan Tuhan, membuat saudara semakin mengenal Tuhan. Nah, kalau saudara sudah mengenal Tuhan, nah, ya, memang saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Nah, tetapi saudara pengenalan akan Tuhan itu, nah, itu harus terus saudara kerjakan. Harus ada kerinduan dari dalam hati saudara, ya. Tidak hanya dari luar. Misalnya didorong, diingatkan, dimotivasi, puji nama Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, nah, yang mengingatkan saudara, yang mendoakannya, yang memotivasi supaya saudara terus hidup dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan, puji nama Tuhan. Tapi satu hal, nah, Tuhan ingin, nah, harus dari kesadaran sendiri, harus dari hati saudara sendiri yang paling dalam. Amin. Haleluya. Nah, ya, jadi ada kerinduan. Oke, puji nama Tuhan. Nah, Sabtu lalu saudara, nah, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Bagaimana, nah, ya, Tuhan, bagaimana, nah, muda-mudi itu, ya, supaya senantiasa taat saudara. Nah, ya, nah, kita sudah banyak menerima kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Saul yang tidak taat. Nah, padahal Samuel sudah mengingatkan, kamu jangan persembahkan korban persembahan sebelum aku datang. Samuel sudah berkata, sudah menyampaikannya kepada Saul. Tetapi, nah, Saul ini saudara hidup menurut pemikirannya karena sudah datang, nah, musuh menyerang, bahkan dikatakan prajurit atau nah, bangsa Israel sudah nah, terpisah saudara, ya, ke sana kemari, berserak ke sana kemari. Untuk itu
Nah Saul berpikir, aduh kok lama sekali nih Nabi Samuel ini datang. Baiklah aku persembahkan korban persembahan. Nah ya, dia tidak taat. Akhirnya, nah firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Samuel ya, haleluya. 1 Samuel 15 ayat 22, PR, tugas. Nanti pemuda-pemudi baca semua ini 1 Samuel 15 ini ya. Dari ayat pertama sampai terakhir. Saya bacakan 1 Samuel 15 ayat 22. Kemudian apakah dikatakan Samuel kepada Saul? Saul ini saudara, ini raja pertama ya. Raja pertama di bangsa Israel. Saul ya, raja pertama di bangsa Israel. Tetapi karena ketidaktaatan, karena ketidakpatuhan akhirnya ditolak. Padahal Tuhan loh memilih Saul, tapi bisa ditolak karena tidak taat. Ya, kita saudara sudah diselamatkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, keselamatan itu bisa, nah ya, hilang, lucut dari kehidupan kita. Kita bisa ditolak Tuhan kalau kita tidak mengerjakannya. Nah makanya firman Tuhan ini berkata mengerjakan keselamatan. Haleluya. Saya bacakan ya 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel ya kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bahkan, nah kemarin saya bacakan saudara dari firman Allah yang hidup ya. Ini lebih, nah maksudnya lebih disederhanakan, membuat membaca atau mendengar itu lebih mengerti lagi. Saya baca ya dari firman Allah yang hidup, bukan berbeda saudara ya, tapi ini disederhanakan, diusahakan. Nah ya, bagaimana supaya umat Tuhan yang mendengar, membaca firman Tuhan lebih mengerti lagi. Nah luar biasa ya, Tuhan pakai saudara, Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai nah ya para hamba-hamba Tuhan saudara untuk membuat, menerjemahkannya tentu dalam pimpinan Roh Kudus ya, supaya umat Tuhan yang mendengar, membaca firman Tuhan itu lebih mengerti lagi. Nah saya bacakan, Samuel menjawab kepada Saul tadi, apakah Tuhan senang akan korban bakaran dan korban sembelianmu sama seperti akan ketaatanmu? Ya, ketaatan jauh lebih baik daripada domba sembelian. Ia lebih senang jika engkau mendengarkan dia daripada jika engkau mempersembahkan lemak domba-domba jantan kepadanya. Ketaatan itu lebih penting. Haleluya. Karena kalau seseorang atau anak Tuhan sudah taat, nah pasti dia dipimpin Roh Kudus saudara. Kalaupun dia akan mempersembahkan korban sembelihan atau korban-korban yang lain saudara, tapi kalau dia taat pasti dia akan dipimpin oleh Tuhan, sehingga persembahannya itu juga menyenangkan, berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Karena dilakukan di dalam ketaatan tadi. Tapi kalaupun dia memberikan korban sembelian, korban bakaran saudara, bau-bauan ya, dikatakan menyenangkan Tuhan, tapi di dalam ketidaktaatan ya, Tuhan berkata, aku tidak berkenan dengan korban sembelianmu, dengan korban bakaranmu. Makanya dikatakan ketaatan itu lebih penting. Ketaatan jauh lebih baik, jauh lebih baik dari domba sembelian. Ya, lebih senang jika engkau mendengarkan dia daripada jika engkau mempersembahkan lemak domba-domba jantan kepadanya. Nah ya, jadi perlu ketaatan saudara. Haleluya. Kalau saudara taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, saya percaya saudara itu pasti semakin peka mendengarkan suara Roh Kudus. Siapa mau peka mendengarkan suara Roh Kudus, katakan saya. Iya, kita ini perlu saudara ya mendengarkan suara Roh Kudus, menjadi kerinduan dalam kehidupan kita ya. Melalui Roh Kudus Bapa di sorga akan berbicara kepada Ekal, kepada Yeski, kepada Riko, Satrio dan semuanya, kepada pemudinya juga. Tuhan akan berbicara. Untuk itu bagaimana supaya saudara itu bisa peka. Peka ya, bukan peka saudara, bukan tuli, peka ya. Jadi ini saudara ya, mudah ya mengenal bahwa itu suara Tuhan. Yaitu apa saudara? Dimulai dengan ketaatan.
Haleluya. Nah, pemuda-pemudi, nah ya, mari saudara belajar untuk taat, karena Tuhan berkata lebih baik taat daripada korban sembelihan, ya. Itu nggak ada gunanya. Ya, korban sembelihan, korban bakaran itu nggak ada gunanya kalau tidak dilakukan di dalam ketaatan, ya. Makanya Samuel itu marah, saudara. Akhirnya apa? Saul ditolak menjadi raja Israel. Padahal Tuhan loh yang menetapkan Saul itu menjadi raja Israel, raja pertama. Tapi ditolak, saudara. Kemudian digantikan oleh Daud. Haleluya. Nah, Daud ini, saudara, orang yang, nah, raja yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ini dituliskan supaya kita bisa belajar daripada firman Tuhan. Amin. Nah, kalaupun saudara masih muda tapi berusaha saudara untuk mentaati Tuhan. Kalau saudara taat walaupun itu beresiko, ya, ketaatan saudara, keputusan saudara, mengambil keputusan oleh karena ketaatan saudara kepada Tuhan, itu mungkin ada resikonya. Tapi kalau itu memang taat kepada Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan kehidupan saudara. Haleluya. Tuhan tidak akan biarkan saudara. Percayalah, banyak saudara jalan, ya, banyak jalan yang Tuhan sanggup berikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang taat. Jadi jangan takut saudara, kalaupun ada resikonya, tapi Tuhan ada di pihak saudara. Haleluya. Tuhan ada di pihak saudara. Kepada siapakah saudara harus takut? Kalau Tuhan ada di pihak saudara, nah, siapakah yang sanggup melawan saudara? Oh, enggak ada. Haleluya. Tuhan berkuasa. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata hati raja ada di tangan Tuhan. Hati raja, saudara. Apalagi, nah, misalnya seseorang, ya, seseorang atau kala mungkin ini, ya, pimpinan saudara atau dosen atau siapa. Nah, itu saudara tentu lebih mudah lagi. Karena dikatakan firman Tuhan hati raja itu ada di tangan Tuhan. Tuhan akan alirkan kemana kemana Tuhan mau. Ya, kalau misalnya raja mau membuat keputusan yang salah menurut kehendaknya, tetapi Tuhan bisa mengendalikannya. Haleluya. Sehingga itu tidak jadi. Haleluya. Nah, pemuda-pemudi, nah ya, oleh sebab itu, nah saudara, nah perlulah berdoa ya kepada Tuhan. Nah, itu saudara menjadi topik doa saya. Nah, tiap-tiap hari, ya, saya berdoa untuk gubernur, wakil gubernur. Saya katakan gubernur Tuhan, Bapak Amin Gubernur 10, wakil gubernur Bapak Paku Alam 10, bahkan semua keluarga besar keraton. Mereka itu adalah kuasa kendalimu Tuhan. Setiap keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan digagalkan di dalam nama Yesus. Saya katakan seperti itu saudara. Saya berpegang kepada firman Tuhan. Saya percaya itu jadi. Haleluya. Nah, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak baik, saudara, yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka itu bisa digagalkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Ya, jadi mari pemuda-pemudi saudara berusaha taat. Saya percaya saudara, Roh Kudus itu pasti berbicara di hati saudara. Ya, jangan malu. Ya, jangan malu saudara untuk patuh, untuk mentaatinya. Ya, mungkin nah, berbeda mungkin ya dengan misalnya saudara di lingkungan saudara. Itu suatu hal yang langka. Untuk taat, untuk patuh, untuk disiplin itu suatu yang langka. Ya, tapi kalau memang itu dari Tuhan, jangan malu untuk mengerjakan dan melakukannya. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, ya, jadi, nah, kalaupun itu hal yang langka, saudara lihat, nggak apa-apa kok. Nah, ya, di tempat, nah, di lingkunganku saja, di komunitasku tidak seperti itu. Enggak, ini kok hidupnya enggak teratur, ya enggak disiplin, enggak apa-apa kok, orang apa-apa. Nah, itu saudara kan lingkungan komunitas. Tuhan berkata kepada saudara apa? Bagaimana? Ya, itu yang harus ditaati, itu yang harus dipatuhi. Haleluya. Nah, supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Kita di dalam Tuhan. Nanti kita beribadah kepada Tuhan, membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat, nah tadi saudara 1 Samuel 5:22 tadi. Nah, ya, ketaatan itu lebih penting, lebih perlu, jauh lebih baik daripada korban sembelian dan korban bakaran. Haleluya. Nah, itu jadi sejalan saudara.
ketaatan dengan kita memuji menyembah Tuhan itu sejalan, ya. Itu akan menjadi persembahan yang harum, menyenangkan Tuhan. Tapi saudara, kalau hidup kita tidak di dalam ketaatan Tuhan, tapi kita ikuti maunya kita, saudara, nah segala sesuatunya yang kita persembahkan kepada Tuhan itu nanti bisa sia-sia, ya. Tuhan tidak berkenan. Haleluya. Nah, pemuda-pemudi, yuk mari belajar terus saudara untuk taat. Dengarkan suara Tuhan. Setelah saudara dengarkan, taati. Saudara berkata, Bu, ya, atau ini Pak, atau Kak, Mas, ada resiko, nggak apa-apa. Kamu tahu, kamu dengar itu suara Tuhan. Iya, ayo lakukan, ayo kerjakan, ayo patuhi, ayo taati. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupanmu. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Nah, ya, jadi mari belajar, ya, bahkan mengerjakan agar setiap pemuda-pemudi bisa taat. Haleluya. Nah, ya, kemudian yang kedua, saudara, Sabtu kemarin, tetaplah kerjakan keselamatanmu terus menerus, ya, terus menerus dikerjakan keselamatan. Tidak, saudara, misalnya ini tadi sesuka hati tadi, ya, keadaannya baik, lagi ini nyaman, saudara mengerjakan keselamatan, lagi ada tantangan, ada kendala sedikit saja saudara minta dimaklumi, ya, akhirnya saudara nggak mengerjakan keselamatan, tidak datang kepada Tuhan, tidak melayani, tidak beribadah, dan tidak saudara ini, ya, berdoa kepada Tuhan, minta dimaklumi Tuhan, ya, atau saudara berkata, Bu, Pak, atau Bang, Mas, keadaanku seperti ini, maklum dulu, ya. Tidak seperti itu, saudara. Haleluya. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita, baik atau tidak baik, saudara, keadaannya. Nah, situasi hidup kita harus tetap mengerjakan keselamatan tersebut. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita masuk ketiga. Di Filipi 2 ayat 12-13, ya. Tulis saudara. Tadi pertama apa tadi? Pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Isi Filipi 2 12-13. Sabtu kemarin tadi pertama apa? Ketaatan. Yang kedua apa? Iya, mengerjakan keselamatan. Ayo dicatat supaya ini, ya. Nah, saudara diberkati dengan firman Tuhan dan saudara bisa melakukannya, ya. Karena kalau didengar aja, saudara, itu terbatas. Ya, terbatas. Nanti saudara nggak dapat apa-apa. Yuk, yang ketiga. Nah, dikatakan di sini, ya, hai saudara-saudara kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Jadi yang ketiga yaitu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar di sini, saudara, bukan ketakutan, ya. Ketakutan oleh karena ada salah, karena berbuat dosa, karena berbuat kejahatan, tidak. Maksudnya di sini takut dan gentar akan Tuhan ini. Nah, yang membuat anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya. Dia bertanggung jawab. Haleluya. Ada rasa tanggung jawab. Oh, ini keselamatan harus aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, harus aku kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya keselamatan itu tetap menjadi milikku. Haleluya. Dan selalu saudara berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya, supaya tidak ada kesalahan tetapi tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Nah, misalnya seperti seseorang, ya, misalnya mau menghadapi tes ujian, mau masuk ini sekolah atau masuk kuliah atau masuk pekerjaan, dia kan takut dan gentar, saudara, ya. Bagaimana aku bisa enggak, ya? Aku bisa enggak nanti, ya, menghadapi tes nanti? Aku bisa menghadapi ujian tadi. Nah, ya, karena ada takut dan gentar tadi membuat dia apa? Mempersiapkan dirinya. Haleluya. Bukan dia takut dan gentar kemudian saudara dia menyerah, tidak. Karena takut dan gentar tadi, ya. Apakah aku bisa, ya? Apakah aku bisa menghadapi ujian? Apakah aku nanti lulus, ya, menghadapi tes tersebut? Oleh sebab itu dia, saudara, sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya. Haleluya, memperlengkapi dirinya supaya pada saat dia menghadapi tes atau ujian tadi nanti dia bisa. Haleluya, bisa mengerjakannya, bisa saudara menyelesaikannya, dan dia akhirnya lulus. Amin. Dia bisa menang. Nah, ya, nah itu saudara, ya. Jadi dengan takut dan gentar tadi membuat anak-anak Tuhan tadi sungguh-sungguh menghargakan
keselamatan tadi, sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan tadi, ya, tidak menganggap remeh, tidak mengabaikannya begitu saja, tidak sesuka hatinya, saudara. Atau seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak sambi-sambi, ada waktu dikerjakan, nggak ada waktu nggak dikerjakan. Nah, sama seperti misalnya, nah, seorang ibu atau seseorang lagi, misalnya saudara, ya, di WA atau di telepon, maaf ya aku sambi ya, karena memang dia lagi ini saudara, ada yang dikerjakannya, ya aku sambi ya. Nah, maaf ya aku lama menjawabnya, aku sambi ya, karena ada yang kukerjakan. Nah itu saudara, karena ini WA atau telepon, tapi kita di dalam Tuhan gak bisa seperti itu. Haleluya, haleluya. Iya ya, harus sungguh-sungguh saudara, harus yang terutama, ya, harus yang terutama. Amin. Ya, dengan takut dan gentar. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu baik, ya, menganugerahkan keselamatan. Nah, jadi dihargakannya. Sungguh-sungguh saudara mengerjakannya, bertanggung jawab, tidak mengabaikan, tidak menganggap remeh begitu saja. Tidak hidup menurut pengertiannya sendiri. Enggak apa-apa kok, sesekali enggak apa-apalah, sesekali enggak datang, sesekali enggak mengerjakan, sesekali ya enggak menepati, enggak apa-apa. Nah, itu pemikiran manusia, saudara, ya. Tapi Tuhan berkata apa? Setia, taat tadi, ya, dengan takut dan gentar, ya, sehingga menghargakannya. Haleluya, bertanggung jawab. Nah, ya, untuk terus mengerjakan, misalnya saya sebagai hamba Tuhan, nah ya, saya saudara harus bertanggung jawab ini kepada Tuhan, ya, saya harus bertanggung jawab panggilan Tuhan dalam hidup saya. Nah, membuat, nah selalu saudara ya, berusaha selalu untuk, nah ini ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, menjaga kehidupan. Nah, selalu saudara berusaha untuk itu. Haleluya, karena menghargakan panggilan tadi yang sudah Tuhan berikan. Amin. Begitu juga dengan pemuda-pemudi, ya. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jangan menganggap remeh saudara ya. Jangan mengabaikan begitu saja. Haleluya. Oke ya. Jadi harus menyadari ya bahwa keselamatan itu adalah hal yang sangat berharga, yang tidak bisa diabaikan begitu saja ya. Saudara harus tetap pegang teguh terus dan tidak membiarkan nah siapapun mengambil keselamatan itu dari hidup saudara. Ya. Jangan saudara biarkan nah keselamatan itu diambil dari hidup saudara. Nah, dengan banyak hal nah bisa terjadi ya. Bagaimana supaya saudara tidak ikut Tuhan, tidak setia, tidak sungguh-sungguh, nah ya, melepaskan tanggung jawab. Nah, jangan saudara ya, tapi mari terus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Oke, Ayub 22 ayat 28. Maaf, Ayub 28 ayat 28. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, jadi kita semakin berhikmat kalau kita takut dan gentar akan Tuhan. Ya, semakin berhikmat. Hikmat itu saudara lebih daripada pintar. Ya, pintar belum tentu dia berhikmat. Tapi kalau berhikmat itu tentu dia sudah pintar dan juga berhikmat. Nah, jadi lebih tinggi berhikmat tadi. Ya, ada saudara ya sama-sama pintar, tapi si A pintar ya hanya sampai di pintar saja. Si B ini pintar dan juga punya hikmat. Nah, sehingga kalau diperhadapkan misalnya, nah ya, kepada mereka berdua ini ada satu pekerjaan yang perlu dikerjakan, diselesaikan, atau ada satu pertanyaan yang nikmat ini, saya percaya pasti dia cepat untuk mengerjakan dan cepat untuk menjawabnya. Haleluya. Nah ya, jadi pemuda-pemudi perlu memiliki hikmat. Lebih lagi pada akhir zaman ini saudara. Ya, persaingan yang ketat. Nah, ya, teknologi yang lebih lagi. Nah, saudara ya, di dalam persaingan yang ketat, kemajuan teknologi, nah ya, saudara, orang yang tidak takut akan Tuhan, dia mudah saja untuk menjatuhkan seseorang ya. Bagaimana supaya orang itu jatuh dan dia bisa naik.
Nah makanya anak Tuhan perlu hikmat, tidak hanya pintar. Amin. Nah ya, supaya saudara melebihi daripada yang lain. Ya, jadi nggak cukup pintar. Lalu bagaimana supaya saudara penuh hikmat walaupun saudara muda? Takut akan Tuhan. Ya, takutlah akan Tuhan saudara, bukan takut kepada manusia. Kalau takut kepada Tuhan, dimanapun saudara berada, nah saudara tetap hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tetap taat. Tapi kalau takut kepada manusia, nah ini tadi pada saat di hadapan manusia baru taat, baru patuh, baru mengerjakan, baru melakukan. Tapi kalau nggak ada manusia melihat, nah ini tadi saudara, aslinya tadi kelihatan, keluar. Ya, keluar saudara. Aslinya tadi yang tidak taat, yang tidak patuh, yang bermalas-malasan tadi tuh keluar. Nah ya, tapi kalau saudara dia takut akan Tuhan, ada atau tidak ada yang melihat, ada atau tidak ada, nah ya, seseorang mendampingi dia, dia tetap hidup benar di dalam Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi yuk mari pemuda-pemudi, saudara perlu hikmat loh. Katakan, Tuhan saya perlu hikmat daripadamu. Semua pemuda-pemudi, ayo, Tuhan saya perlu hikmat daripadamu. Untuk itu Tuhan, berilah kepadaku takut akan Engkau, sehingga hikmat daripadamu akan turun pada saya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya, kalau dia takut dan gentar akan Tuhan, tentu saudara dia menjauhi kejahatan. Kejahatan itu banyak ya. Anak-anak Tuhan tentu tidak akan lagi mencuri, membunuh. Tidak saudara ya. Kejahatan itu saudara, ya bisa itu berupa apa? Perkataan. Ya, perkataan. Nah, perkataan kita bagaimana? Perkataan saudara bagaimana? Ya, bagaimana saudara ya? Apakah perkataannya membangun atau merendahkan atau meruntuhkan? Nah, harus dijaga ya. Nah, kemudian apa? Tingkah lakunya. Nah, karakternya saudara bagaimana? Nah ya, bagaimana? Apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau enggak itu sama dengan kejahatan. Haleluya. Iya kan? Kan enggak mungkin lagi saudara mencuri, menjadi maling misalnya, menjadi pembunuh. Nah tidak ya. Tapi ayo jaga hidup saudara. Amin. Oke ya. Jadi dikatakan tadi, tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayo kita ke kitab Mazmur pasal 25 ayat 14. Nah, siapa mau bergaul karib dengan Tuhan? Katakan saya. Iya, haleluya. Semuanya ingin bergaul karib dengan Tuhan ya. Tuhan itu saudara, nah ingin sekali bergaul dengan kita. Sekarang kita siap enggak? Siap atau tidak ya? Mau enggak kita? Kalau kita mau, wah Tuhan itu membuka nah lebar-lebar tangannya saudara ya. Nah supaya kita menjadi sahabatnya, bahkan menjadi sahabatnya yang karib. Yuk Mazmur 25 ayat 14, 1, 2 ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Jadi firman Tuhan ini berkata, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, yang hormat akan Dia. Haleluya. Nah Tuhan suka bergaul karib, makanya disampaikannya, dikatakan, dan perjanjiannya, ya, perjanjiannya, janji-janjinya itu diberitahukan kepada mereka. Amin. Nah sehingga, nah ya, seseorang itu menjadi kuat dan teguh. Dia percayakan janji Tuhan tersebut, dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Haleluya. Jadi Tuhan tidak hanya menyampaikan perjanjiannya atau janji-janjinya, tapi saya percaya janji itu juga akan digenapi bagi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saudara kan punya teman kan, teman yang karib ya, teman yang akrab, lebih daripada misalnya teman atau sahabat-sahabat yang lain ya. Kalau saudara punya sahabat atau teman, nah ya, yang ini yang dekat, yang karib tadi, nah saudara pasti nggak sungkan untuk curhat, ya, mencurahkan isi hati saudara kalau ada sesuatu,
atau saudara lagi kesulitan, saudara pasti nggak sungkan menyampaikan dia, ya, untuk meminta pertolongan kepada dia. Nah saudara, atau dia itu menjadi sahabat atau teman karib saudara, saudara pasti nggak sungkan karena sudah saling mengenal. Saudara tahu hatinya, ya dia juga tahu hati saudara, ya saudara tahu bagaimana kehidupannya. Nah teman saudara itu, sahabat saudara itu pasti juga tahu bagaimana hati saudara. Haleluya. Pasti dia tidak akan segan-segan saudara untuk menolong saudara. Kalau saudara datang kepada dia mau curhat, pasti dia berikan waktu ya untuk mendengarkan apa curahan hati saudara, apa yang menjadi masalah saudara, apa yang ingin saudara sampaikan, apa yang ini ya yang ada di hati saudara, sekalipun itu rahasia pribadi, privasi. Saya percaya kalau itu teman karib, sahabat karib, saudara pasti tidak sungkan menyampaikan karena saudara percaya dia tidak akan mengekspos atau menyebarkan kemana-mana. Pasti dia jaga. Haleluya, disimpan di hatinya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu saudara itu tadi menjadi sahabat kita, tempat kita curhat. Amin. Jadi curhat kita tidak hanya pada saat berdoa. Tidak saudara, mungkin saudara pada saat mengerjakan sesuatu saudara curhat. Kalau Tuhan itu menjadi teman karib saudara. Amin. Haleluya. Ya, jadi enggak hanya pada saat saudara berdoa menyampaikan isi hati saudara, enggak. Dalam kesulitan pun, atau ada keraguan, ada kebimbang, atau ada ketakutan di hati saudara tentang hidup saudara, masa depan, tentang keluarga, tentang studi, tentang pekerjaan. Nah kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, pasti saudara sampaikan kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu pasti mendengar. Pasti saudara, Tuhan mendengar dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi dalam hidup saudara. Itu pasti. Haleluya. Jadi mari takut akan Tuhan ya, karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan itu sedang mencari saudara, teman, sahabat, untuk menjadi apa? Sahabat yang karib, teman yang karib. Tuhan mencari saudara. Haleluya, mencari di antara anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu yuk mari menjadi teman, menjadi sahabatnya Tuhan, sehingga saudara bisa bergaul karib dengan Dia. Amin. Oleh sebab itu yuk mari takut akan Tuhan. Amin. Dan perjanjiannya, janji-janjinya akan diberitahukannya kepada mereka, diberitahukan kepada anak Tuhan yang takut akan Dia. Tuhan akan beritahukan, anakku, aku berjanji kepadamu masa depan yang penuh pengharapan kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang kau makan, apa yang kau minum, akan apa yang akan kau capai ke depannya. Percaya kepadaku, aku ada di pihakmu. Haleluya. Tuhan sampaikan saudara, sehingga saudara itu menjadi kuat dan teguh, tidak takut lagi, tidak khawatir lagi untuk menjalani, untuk menghadapi hidup ini. Amin. Nah kalaupun saudara persaingannya ketat, tapi kalau Tuhan di pihak saudara, kepada siapakah saudara takut? Kalau Tuhan ada di pihak saudara, nah siapakah yang menjadi lawan saudara? Oh enggak, tidak ada. Tuhan berkuasa, ya. Tuhan berkuasa saudara ya. Karena segala kuasa di surga di bumi ada pada Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan. Segala perkara bisa Tuhan kerjakan, lakukan. Puji nama Tuhan. Tuhan akan mengerjakan bagi setiap anak Tuhan yang takut akan Dia. Dan Tuhan mau menjadi teman, sahabat yang karib saudara, ya, menjadi teman dan sahabat karibnya Tuhan. Oleh sebab itu yuk mari pemuda, mari pemudi, takutlah akan Tuhan, maka saudara akan menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara pun berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kenapa bisa jalan serta Yesus setiap hari? Karena sudah menjadi teman, sahabat karibnya. Amin. Saudara nggak sendiri. Kalaupun saudara sendiri, ya, di tempat tinggal saudara, di kos saudara, atau saudara merasa nggak ada satupun yang menghiraukan hidup saudara, ya, nggak ada satupun yang mendukung saudara. Tapi kalau saudara bergaul dengan karib saudara, sesungguhnya tidak sendiri. Amin. Tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Amin. Jadi mari takut akan Tuhan, pemuda-pemudi. Haleluya. Mazmur 33 ayat 18.
Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah ya, jadi Tuhan itu akan, mata Tuhan itu akan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi selalu kita dalam pengawasannya. Gak lepas saudara dari pandangan, dari mata Tuhan, dari penglihatan Tuhan. Haleluya, kita diperhatikan selalu. Amin. Nah sehingga gak ada yang membahayakan kita. Kalau ada orang berniat jahat, kalau kita selalu dalam pengawasan Tuhan, Tuhan bisa alau saudara, sehingga gak menimpa kita. Kita tidak akan mengalami maut celaka. Haleluya. Nah kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, amin, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah mata Tuhan tadi menjadi sahabat, sekarang mata Tuhan tertuju kepada saudara. Oh luar biasa, apa yang saudara takutkan. Tapi ayo mari takut akan Tuhan ya. Saudara kuliah, saudara sekolah, saudara bekerja, katakan Tuhan ayo di sampingku. Tuhan aku gak tahu ini Tuhan mengerjakannya bagaimana. Tuhan tolong Tuhan. Tapi ini tadi saudara ya, takut akan Tuhan. Tuhan pasti berbicara kepada saudara. Amin. Tuhan pasti memberikan jawaban kepada saudara. Pasti saudara. Haleluya. Nah ya, jadi sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi selalu dalam pengawasan. Ya, anakku ini ngapain nih sekarang ya? Oh dia baik-baik saja. Oh ada seseorang ini ingin berniat jahat. Nah karena dalam pengawasan Tuhan, nah saudara Tuhan bisa gagalkan, tidak akan mengenal. Oh ya, Tuhan kirimkan malaikat. Wah ini kuasa-kuasa gelap mau berniat jahat kepada hambaku ini. Ya, Tuhan perintahkan, ayo malaikat, mari pagari anak Tuhan ini, pagari hamba Tuhan ini, sehingga apa saudara, kuasa gelap itu tidak bisa menembus. Amin, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, nggak apa-apa saudara, tapi kalau bergaul karib dengan Tuhan, kalau takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan tadi. Amin. Nah nanti saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saya nanti naik ojek ya, saya naik ojek ugal-ugalan saudara padat. Saya katakan malaikat yuk berjalan depan, bukakan jalan ya. Saya berkata seperti itu saudara. Saya percaya, saya beriman, saya percaya, saya beriman, makanya saya mengucapkan seperti itu. Jadi bukan hanya ini saudara hayalan, tidak. Ayo malaikat yuk berjalan di depanku, bukakan jalan. Nah supaya jalannya baik saudara ya. Begitu juga saudara. Nah ya, bagi setiap saudara bisa mengerjakan, melakukannya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, puji nama Tuhan. Jadikan Tuhan itu menjadi pengharapan. Nah ya, menjadi pengharapan dalam hidup saudara di atas segala-galanya. Oke saudara mungkin bisa minta pertolongan kepada manusia, tetapi saudara yang menjadi pengharapan adalah Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong saudara. Tapi mari jadikan Tuhan menjadi pengharapan, bukan manusia, tapi Tuhan jadikan pengharapan saudara. Amin. Mazmur 111 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Kita sambung saja Mazmur 145 ayat 19. 1, 2 ya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Puji nama Tuhan ya. Jadi Tuhan itu tahu melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Ya, Tuhan itu tahu saudara untuk melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Orang tersebut pasti dipercayai apapun yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah itu pasti saudara bisa dipertanggungjawabkannya, tidak dipergunakannya saudara untuk hal yang gak baik. Haleluya.
Yo, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu melakukan kehendak saudara yang takut akan Tuhan. Apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara kendaki? Ayo, pasti banyak kan? Di hati saudara pasti ada, Tuhan. Ya, aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin A, B, C, D, E. Tuhan Yesus, ya mungkin saudara lagi berseru-seru ini. Nah, di hati saudara Tuhan akan melakukan kehendak saudara tersebut. Tapi kuncinya takut akan Tuhan, ya. Karena jikalau Tuhan memberikan, mengabulkan apa yang saudara kendaki, nah saudara bisa mempertanggungjawabkan, tidak disalahgunakan. Haleluya. Nah ya, bisa saudara olah dengan baik, membuat saudara menjadi lebih baik, lebih sejahtera, lebih makmur, lebih diberkati, ya, bukan disalahgunakan. Nah, membuat jadi hidup tidak benar, jatuh dalam dosa, kompromi. Oh enggak, saudara, ya. Makanya Tuhan itu mau melakukan kehendak orang takut akan Dia, karena orang yang takut akan Tuhan pasti bisa dipercayai. Amin. Haleluya. Jadi kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Saudara mau apa? Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara mau perlu apa? Dalam hidup saudara mau perlu apa? Coba nanti utarakan pada Tuhan. Tapi takut akan Tuhan, supaya kalau Tuhan melakukannya, memberikannya kepada saudara, bisa saudara pertanggungjawabkan. Itu menjadi berkat dalam hidupmu, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, tidak membuat engkau jatuh dalam dosa, jauh dari Tuhan, membuat jadi jahat. Ya, bukan disalahgunakan, saudara. Tidak bisa mengolahnya, tidak bisa memakainya dengan benar. Bukan seperti itu. Jadi mari kita semuanya takut akan Tuhan. Amin. Supaya apa yang kita maui, nah apa yang kita kendaki, Tuhan melakukannya. Amin. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Oh haleluya ya. Kapan saudara berteriak kalau saudara takut akan Tuhan? Mungkin saudara sudah sangat sesak sekali dengan kondisi keadaan hidup saudara. Berteriak pada Tuhan kalau takut akan Tuhan, Tuhan dari surga segera itu saudara, ya, mendengarkannya, bahkan segera mengirimkannya, malaikatnya, atau mengirimkan jawaban, ya, yang ingin saudara perlukan, ya, melalui teriakan tadi. Amin, puji nama Tuhan, ya. Jadi mari setiap pemuda-pemudi takut akan Tuhan. Haleluya. Yuk satu lagi, kita Mazmur 147 ayat 11. Satu dua ya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Ya, Tuhan itu senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, ya. Jadi bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Salah satu yaitu takut akan Tuhan. Amin. Jadi enggak hanya memuji menyembah Tuhan saudara, ya. Nah ya, itu menyenangkan Tuhan tidak. Ternyata takut akan Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, karena Tuhan itu kan kita akan hormati, kita akan hargakan di atas segala-galanya, ya. Membuat Tuhan itu senang kepada kita. Amin. Saya percaya kita semuanya suka kan disenangi orang kan. Haleluya. Nah kalau bisa, setiap orang suka senang kepada kita. Ya, enak banget saudara hidup seperti itu. Nah, saudara, ini sekarang Tuhan yang menyenangi kita. Amin. Bukan manusia saja, tapi Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang hormat akan Dia, menghargakan kasih karunia. Amin. Menghargakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, ya. Haleluya, Tuhan itu sangat senang. Jadi mari pemuda-pemudi yang mau menyenangkan Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Amin. Hargakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Hargakan saudara, apa yang sudah Tuhan berikan itu menyenangkan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yuk kita beralih ke Tawarik, ya. 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9a saja. Bersungguh hati terhadap Dia, hanya sampai di situ aja. Oke. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, 1 2 ya.
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Puji nama Tuhan, ya. Jadi karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, dikatakan untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kalau dia takut gentar akan Tuhan, tentu dia juga pasti bersungguh hati kepada Tuhan. Pasti gak main-main untuk hidup dalam Tuhan, ya. Haleluya. Nah, untuk mengikut Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatan saudara ya, kepada setiap saudara untuk hidup dalam Tuhan, untuk saudara berjalan bersama Tuhan, untuk bisa setia mengikut Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan mendukungnya, ya. Karena kalau dengan kekuatan manusia, kekuatan kita sendiri, kita ini nggak sanggup, saudara. Ya, kita nggak mampu. Ya, kita bisa nggak sanggup, nggak mampu dengan kekuatan kita untuk hidup dalam Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi ada kekuatan Tuhan yang diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga dia bisa melakukannya dengan setia. Situasi keadaan bagaimanapun hidupnya, tapi dia tetap bisa mengerjakan karena ada kekuatan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Amin. Dia tidak mampu jadi mampu, dia yang nggak bisa jadi bisa. Padahal sungguhnya saudara, dengan kekuatan manusia, ya, kekuatan sendiri sebetulnya dia nggak bisa lagi melangkah karena banyak kendala, banyak pergumulan, banyak saudara. Nah ini ya, masalah-masalah dalam hidupnya, tapi karena ada kekuatan Tuhan membuat dia sanggup untuk melangkah, untuk berjalan. Haleluya. Sehingga dia pun bisa mengerjakan terus sampai kepada kesudahannya. Jadi mari pemuda-pemudi, yuk takutlah saudara akan Tuhan. Haleluya. Yuk kita beralih saudara kepada yang keempat, ya. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama apa? Ketaatan. Yang kedua mengerjakan keselamatan. Yang ketiga, iya, yang keempat sekarang, ya. Yang keempat, ya, saya bacakan aja dari Filipi 2 tadi supaya lebih jelas. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, ya. Jadi bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, lebih lagi mengerjakannya. Kalaupun tidak ada orang lain melihat, kalaupun tidak ada yang mendukung, memotivasi, mengingatkan saudara, ayo lebih lagi kerjakan keselamatan tersebut. Amin. Haleluya. Nah, harus sampai ke sana saudara, harus bertumbuh sampai ke sana. Amin. Paulus ini menasihati saudara jemaat Filipi ini, ayo, ada atau tidak ada aku bersama-sama denganmu, ayo kerjakan terus, ayo taati apa yang sudah aku sampaikan kepadamu, ayo kerjakan terus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, karena yang selalu adil itu dalam hidup kita siapa? Tuhan. Amin. Manusia itu saudara gak selamanya ada bersama dengan kita. Ada seseorang pada saat kita senang dia hadir, pada saat kita kesusahan dia gak mau hadir. Nah ada orang seperti itu saudara, lagi dia perlu hadir dalam kehidupannya, lagi dia tidak butuh, tidak perlu, dia pergi. Ada seperti itu. Nah ya, oleh sebab itu yang selalu setia siapa? Tuhan Yesus. Amin. Yang menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, makanya Paulus berkata, ayo jemaat Filipi, aku hadir atau tidak hadir, ayo tetap taat, tetap kerjakan apa yang sudah aku sampaikan, apa yang sudah aku berikan kepadamu, apa yang sudah aku beri contoh teladan kepadamu, ayo kerjakan terus menerus. Haleluya. Nah ya, jadi ayo saudara kita ikuti. Nah ya, kita ikuti saudara ya. Nah jemaat Filipi ini, mereka mengerjakan terus, ada atau tidak ada yang mendukung, ada atau tidak ada yang memotivasi saudara, mengingatkan saudara, ayo kerjakan terus apa yang sudah dipercayakan, apa yang sudah diberikan kepada saudara, kerjakanlah itu terus menerus. Haleluya. Haleluya.
Nah kalaupun menurut pemikiran saudara atau kasat mata saudara, oh aku mau dibiarkan sendiri ya, padahal begitu berat ini tanggung jawabnya. Kenapa aku ya ditinggalkan sendiri? Kenapa aku nggak didukung ya? Kenapa aku tidak diingatkan, tidak dimotivasi? Mungkin pemikiran kita seperti itu saudara ya. Padahal tidak seperti itu. Tapi saudara, ayo kerjakan terus menerus. Amin. Karena kita mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap saudara. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Untuk itu 1 Tesalonika 5:6 berkata saudara. Ya, diingatkan supaya tetap berjaga-jaga dan sadar. Syuman dikatakan, ya, berjaga-jaga dan sadar. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebagai anak-anak Tuhan tetap berjaga-jaga dan sadar. Siuman bahwa saudara itu anak Tuhan, bahwa saudara itu adalah pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang hidupnya selalu dijaga dalam kekudusan, dalam kebenaran. Jangan kompromi saudara. Ya, jangan kompromi walaupun gak ada yang melihat. Jangan kompromi, jangan salah gunakan fasilitas di dalam apa yang saudara miliki. Haleluya. Nah tetap jaga pembicaraan saudara. Apa itu yang keluar? Mungkin saudara bertemu dengan teman atau sahabat, ya, di dalam situasi yang lain ya. Ini kan di gereja dalam ibadah. Nah pasti saudara sadar, ya, sadar bahwa saudara anak Tuhan. Tentu saudara akan menjaga. Nah ini tadi tingkah laku, perkataan, ya, pasti saudara jaga. Tapi di luar daripada ibadah ini bagaimana? Harus tetap dijaga. Haleluya. Nah ya, jadi tetap berjaga-jaga dan sadar sehingga saudara tetap menjaga hidup saudara sebagai anak Tuhan, ya. Nah itu tadi karena ada takut dan gentar akan Tuhan. Yuk Kolose 2:5. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah kita sukacita saudara ya, karena kita akan kedatangan hamba Tuhan Bapak Yakub Surya beserta timnya dari Singapura akan melayani ibadah pemuda-pemudi remaja ya, pada tanggal berapa? Tanggal 6 September ya. Oke, nanti akan masuk dalam kelompok supaya kita bisa membicarakan, mempersiapkan ya jiwa-jiwa yang akan kita bawa. Yuk kita baca dari mana tadi? Kolose 2:5. 1, 2 ya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Luar biasa ya. Jadi Paulus berkata saudara, kepada jemaat Kolose, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Kenapa ini bisa terjadi? Nah karena jemaat yang ada di Kolose ini selalu ada di hati Paulus, sehingga dia tahu saudara bagaimana kehidupan jemaat Kolose tersebut, karena ada di hatinya. Ya, kalau saudara semuanya ada di hati saya, di hati kami, pasti tahu bagaimana kehidupan saudara. Tahu saudara, ya, mengerti, tahu saudara, ya. Nah sama seperti Paulus ini, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, ya, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Tertib saudara, ya, tidak sembrono, ya, bukan tidak sopan, tapi ada ketertiban. Nah di dalam kehidupannya dan keteguhan imanmu terus di dalam Kristus. Tetap berpengharapan kepada Kristus. Amin. Tetap melekat kepada Kristus, tidak tergoyahkan. Nah ya, adapun goncangan, adapun pergumulan, ya, menurut, ini tadi kekuatan saudara, Tuhan aku gak sanggup lagi, tapi tetap bisa teguh berharap kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, jadi ingat ini, ayo saudara kerjakan terus, ya, tetap tertib. Ada tidak ada mengingatkan, ada atau tidak ada yang melihat, dan tetap teguh imanmu di dalam Kristus. Tetap berharap pada Kristus saudara. Haleluya. Nah kalaupun saudara lagi sendiri, yuk tetap saudara,
teguh, tetap tertib. Nah, iman saudara, hidup saudara di dalam Tuhan. Amin. Oke, karena dikatakan saudara, Roma 12 ayat 9. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah ya, jadi nggak berpura-pura, hidup kita ya memang memang terang. Amin. Tidak berpura-pura ya, bukan pada ada yang melihat terang, hidupnya terang, dijaga, perkataannya, matanya, gerak-geriknya dijaga, ya. Nah saudara, tapi nggak ada yang melihat. Nah ini tadi, bukan, nah seperti itu kehidupannya, ya bukan begitu saudara. Jadi tidak berpura-pura. Haleluya. Nah karena kita hidup di dalam Tuhan kan sungguh-sungguh kan, haleluya. Ya bukan sinetron saudara. Kalau sinetron kan memainkan perannya, ya kan? Memainkan perannya masing-masing, berpura-pura itu. Nah tapi kita ini tidak berpura-pura dalam Tuhan. Haleluya. Kita sungguh-sungguh ya hidup di dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi hendaklah kasih itu jangan pura-pura ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ada atau tidak ada yang melihat apa saudara? Jauh apa dikatakan tadi? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Haleluya. Jangan ada yang melihat lakukan yang baik, gak ada yang melihat lakukan yang jahat. Bukan saudara. Ada atau tidak ada yang melihat, ada atau tidak ada bersama dengan saudara. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Haleluya. Jadi enggak ini saudara, ya, enggak bunglon tadi. Kalau bunglon tadi saudara dia merah, nah dia nanti jadi bertukar jadi warna apa? Dia berada misalnya di daerah merah, nanti warna kulitnya jadi apa? Merah. Ya. Kemudian nanti dia pergi misalnya ke tempat yang hitam, dia jadi apa? Hitam. Nah, ya. Nah, jadi kan dia enggak kelihatan identitasnya siapa. Ya. Bagaimana sebetulnya identitasnya? Nah, identitas kita harus jelas. Haleluya. Identitas saudara adalah anak Tuhan. Amin. Nah ya, dimanapun berada identitasnya tetap anak Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Efesus 6 ayat 5. Satu dua ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Amin. Jadi nah setiap kita ya, bagi pemuda-pemudi, jadi dikatakan ayo hamba-hamba Tuhan, pemuda-pemudinya Tuhan, ayo taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar akan Tuhan tentunya ya, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Amin, puji nama Tuhan. Nah ya, haleluya. Yuk Kolose 3 ayat 22. Oke, ayat yang terakhir. Kolose 3 ayat 22. Oke, yuk kita baca bersama-sama 1 2 ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Amin. Biar jadi ya bagi setiap pemuda-pemudi ya. Yuk mari taati saudara ya. Di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, jadi bukan menyenangkan manusia. Ya. Tidak saudara untuk mengambil mukanya atau ada sesuatu mau diambil lalu disenang-senangkan. Ya. Nah, supaya ini tadilah ada sesuatu, nah ya, misalnya ada perlu, nah bisa saudara ya dia pergunakan. Nah kesempatan itu bukan seperti itu, haleluya. Tapi melakukannya tulus karena takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, karena Tuhan selalu mengingatkan kita melalui firman-Nya supaya kita tidak mengandalkan manusia, tapi kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, jadi Tuhan mau supaya fokus hidup kita memang tetap Tuhan.
Fokus hidup kita tetap Tuhan. Fokus hidup kita tetap Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bisa dipercayai. Nah ya, bahkan Tuhan sendiri saudara akan mengangkat kita. Kalau memang hidup kita fokus kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Haleluya. Okelah, puji nama Tuhan. Jadi marilah pemuda-pemudi, ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir atau ada yang hadir. Terlebih pula dikatakan sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, yuk tetap takut akan Tuhan. Amin. Tetap lakukan saudara. Nah ya, dengan sungguh-sungguh, ya, ada bersama dengan saudara atau tidak lagi ada bersama, ayo tetap kerjakan saudara, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, nah seperti kepada Tuhan. Haleluya, sehingga kita tidak berpura-pura, ya, tapi benar-benar kita mengerjakannya saudara untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, pemuda-pemudi, yuk, ya, apa yang sudah saudara terima, biarlah mari kerjakan, ya. Jadi hari ini tidak hanya didengarkan, tapi yuk saudara dikerjakan. Terus menerus semakin bertambah-tambah, ya, kita senantiasa berusaha saudara untuk menyenangkan Tuhan. Ya, hidup kita ini masing-masing pribadi lepas pribadi, ya, selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang sorga. Haleluya. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu dan mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa yang sorga. Kami bersyukur untuk kebenaran pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang sorga.
Memandang
kedua tanganmu kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu baik dalam hidupmu. Amin. Oleh sebab itu Tuhan berikan jalan-jalannya kebenaran. Amin. Supaya engkau tahu dan mengerti, bahkan hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya engkau tetap takut dan gentar, karena ada berkat Tuhan ini luar biasa. Di dalam engkau takut akan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan akan hidupmu. Tuhan akan senang dengan hidupmu. Tuhan mau bergaul karib denganmu. Biarlah di dalam hidupmu, dalam hatimu ada takut dan gentar akan Tuhan, sehingga engkau menghargakan Dia, menghargakan kasih karunia, menghargakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu lebih daripada yang lain. Mari tetap kerjakan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dipercayakan. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada atau tidak ada yang mengingatkanmu, ada atau tidak ada yang mendukungmu, ada atau tidak ada yang memotivasimu, mari tetap kerjakan dengan mata memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia senantiasa mendukungmu untuk hidup di dalam Dia. Amin. Dia membukakan jalan. Dia berjalan di depanmu, membukakan jalan untuk segala sesuatunya. Untuk itu mari kerjakan terus. Kerjakan terus apa yang sudah dipercayakan, apa yang sudah diberikan kepadamu. Mari kerjakan dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah mereka terima bekerja terus dalam hidup mereka. Amin. Tidak hanya mereka dengar dan lupakan Tuhan, tapi tertanam di hati mereka. Amin. Terlebih lagi Roh Kudus yang memeteraikannya dalam hidup mereka, sehingga firman Tuhan itu menjadi milik mereka. Mereka mengerjakan dan melakukannya, yang mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Menjadi pemuda-pemudi yang takut dan gentar akan Tuhan. Pemuda-pemudi yang bertanggung jawab akan kehidupannya. Pemuda-pemudi yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan dalam hidupnya. Amin. Dikerjakannya terus sampai kepada kesudahannya Tuhan. Amin. Biar itu jadi Bapa yang baik dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, roh jahat setan penipu kegelapan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus menghalangi pemuda dan remaja untuk mengerjakan, melakukan firman Tuhan. Lepaskan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh-Mu tetap bekerja dalam hidup mereka. Amin. Memimpin membawa mereka ke dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Jadilah bagi setiap umat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Yuk kita dengarkan. Nah, pengumuman kita ya. Haleluya. Supaya Sabtu depan kita akan bawa jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yuk sebelum kita mendengarkan pengumuman, boleh kita ambil waktu untuk saudara beranjak dari kursi saudara. Boleh salam kiri kanan, depan belakang, pemuda-pemudi remaja, yang cowok, yang cewek, dan sebaliknya. Katakan terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara boleh bersalaman sebanyak-banyaknya ya. Ya yang laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki juga silakan saudara boleh bersalaman. Ya, haleluya. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum kenalan, boleh kenalan ya setelah ibadah ini. Puji nama Tuhan.
Silakan duduk kembali pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Besok hari Minggu kita ada 2 kali ibadah. Ibadah Minggu pagi masuk jam 8 pagi. Dan ibadah Minggu sore masuk jam 5 sore. Haleluya, mari kita mengaturkan waktu-waktu kita dengan baik. Kita hargakan jam-jam ibadah kita supaya kita bisa hadir sebelum ibadahnya dimulai. Haleluya. Haleluya. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita pada hari Sabtu depan seperti luar biasanya masuk jam 6 sore. Mari pemuda-pemudi remaja, ya kita juga lebih lagi bertanggung jawab saudara dengan ibadah kita. Kita berusaha untuk bisa hadir ke tempat ini paling telat saudara jam 6 sore ya. Supaya kita jam 6 sore tepat kita sudah bisa bersama-sama memulai ibadah pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Haleluya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gembala bahwasanya saudara di bulan September tanggal 6 September kita akan kedatangan tamu saudara ya. Jadi nanti yang akan melayani di ibadah pemuda-pemudi remaja itu adalah hamba Tuhan dari Singapura saudara yang melayani di tahun lalu ya, tahun 2024 mereka datang lagi ke tempat ini tahun ini. Oleh sebab itu nanti setelah ibadah ini selesai kita akan masuk ke dalam kelompok wilayah masing-masing untuk kita bisa membicarakan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa mengerjakan terutama untuk jiwa-jiwa di tanggal 6 September 2025 mendatang. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, sampai di sini pengumuman kita pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang setiap pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Mari saudara pelayan persembahan, silakan maju ke depan. Mari kita bersama-sama persiapkan persembahan kita, taburan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami, pemuda-pemudi remaja-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan pada hari ini. Mengingatkan kami kembali supaya kami lebih lagi Tuhan mengerjakan keselamatan kami dengan hati yang takut, gentar Tuhan, dengan penuh kesetiaan kepadamu Tuhan, sehingga Engkau mendapati kehidupan kami berkenan dan menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, dan pada saat ini kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagimu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur memberi Tuhan, kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan setiap orang yang menjadi saluran berkat kami, baik itu keluarga kami, orang tua kami diberkati Tuhan, bahkan kami yang dalam pekerjaan, dalam studi, dalam perkuliahan diberkati Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau lah Jehovah Jireh yang akan mengadakan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersati dalam untuk menolong setiap pekerjaan iblis yang menghalangi kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kekurangan, kemiskinan, bersungut-sungut, menggerutu, keraguan, kebimbangan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, kami siap untuk memberikan persembahan yang kami yang terbaik bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. So kita semuanya dari semula sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Haleluya. Dari semula ciptakannya, tak serupa dengannya. Dari semula ditetapkannya, kita segambar dengan Dia. Bagi kita Dia beri kuasa untuk kalahkan dunia. Bangkit dan majulah dengan kuasa-Nya, sebab kita pastikan menang. Sebab kita pastikan semuanya yang lebih dari pemenang bangkit berdiri. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, itulah hidupku di dalam Dia. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, itulah
Sorga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah pemuda-pemudi remaja. Amin. Pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya pujian penyembahan, bahkan tarian sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus, biar menjadi persembahan yang harum, Amin. menyenangkan Engkau Tuhan. Pulihkan kami terus Tuhan Yesus, untuk kami lebih lagi memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan sudah disampaikan dan umat Tuhan, pemuda-pemudi remaja sudah menerimanya Tuhan. Roh Kudus memeteraikannya dalam kehidupan mereka, sehingga firman Tuhan itu menjadi milik mereka, melekat dalam hidup mereka, mereka mengerjakan, melakukannya. Amin. Dalam nama Yesus, membuat hidup mereka berubah, tidak akan pernah sama. Terima kasih Bapak yang baik dalam sorga, buat semua umat Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan dalam ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Apa yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, kembalikanlah berlipat kali ganda. Terpuji nama Tuhan, dan kami percaya Sabtu depan lebih luar biasa lah ibadah pemuda remaja ini. Karena setiap kami, bahkan setiap pemudi remaja ambil bagian, terbeban Tuhan Yesus untuk mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Terima kasih Bapak yang baik sorga. Besok hari kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore, dengan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan nanti pemuda remaja akan masuk dalam kelompok-kelompok wilayah mereka Tuhan Yesus, untuk membicarakan, mempersiapkan, bahkan mengerjakan jiwa-jiwa yang akan mereka bawa nanti Tuhan pada bulan September. Pelayanan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu. Nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengusirkan segala pekerjaan setan, kegelapan, pengganggu, pengacau, maut, celaka, pencuri, perampok, necat manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan. Dalam nama Yesus kami usirkan, tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari pemuda-pemudi angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu malam ini. Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Yang layak ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Oh, amin. Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.